Kasus tadi bukan satu-satunya, pemirsa. Banyak anak yang terlanjur jadi korban penculikan, bahkan lupa dengan belayan tangan orang tua kandung mereka. Ironisnya, hadirnya media sosial justru dimanfaatkan untuk melancarkan aksi jual beli anak berkedok adopsi. Nah, untuk lebih lanjut membahas terkait hal ini, pemirsa, kita segera terhubung secara virtual dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Kombes Pol Arya Perdana, Kapolres Tabes Makassar. Selamat sore, Pak Arya. Sore, Mas. Agung di sini, Pak Arya. Terima kasih sudah berkenan Ya, Mas Agung. kami. Kemudian ada kriminolog Universitas Indonesia, Mbak Hanifa Hasna. Mbak Iva, bagaimana kabarnya nih? Lama nggak ketemu kita. Ya, sehat Mas Agung. Selamat sore Pak Arya. Sore, Mas. Terima kasih Mbak Iva sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin coba update informasinya dulu ke Pak Arya. Pak Arya, selaku Kapolres Tabes Makassar begitu ya. Bagaimana hasil penyelidikan terkait praktik jual beli anak di dunia maya yang dialami anak Bilqis ini? Ya, jadi untuk perkembangannya ya kami masih melakukan pendalaman ya terhadap kasus-kasus lain yang pernah diakui oleh para pelaku. Kalau kasusnya anak Bilqis sendiri sudah jelas gitu ya, dari rentetannya awalnya pelaku pertama, kedua, ketiga ini sudah jelas begitu ya. Tetapi yang masih kami dalami adalah pengakuan tersangka yang kedua yang mengaku pernah 3 kali menjadi perantara, dan juga pelaku yang ketiga yang mengatakan pernah 9 kali melakukan penjualan bayi plus 1 penjual anak yaitu Bilqis. Nah, ini kami berharap bisa mengembangkan jaringan ini karena modus yang dilakukan untuk perdagangan orang ini kan cukup beragam ya, sehingga mereka mengembangkan terus kejahatan ini supaya bisa melakukan aksinya. Oke, saya mau ke Mbak Iva kalau begitu. Dari kasus penculikan anak Bilqis ini, akhirnya terungkap bahwa ternyata ada praktik jual beli anak. Bahkan ini dilakukan di media sosial, betul ya Pak Arya ya? Apa yang tapi kemudian mendorong seseorang kemudian nekat melakukan aksi ilegal semacam ini, bahkan di dunia maya, terang-terangan begitu aktivitasnya yang bisa dipantau atau bisa dilihat oleh banyak pihak? Baik, terima kasih Mas Agung. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa ini bukan karena ada faktor tunggal, tapi ada banyak faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan perdagangan anak di media sosial. Tapi kalau kita ngomong dari kalimat media sosial, bahwa kemudahan melakukan media sosial dengan tanpa pengawasan yang lebih fokus ke media sosial terkait dengan anak, ini menjadi opportunity tertentu yang membuat pelaku menjadi memilih untuk melakukan hal ini. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomi tentunya, karena satu anak di 80 juta. Ini membuat seseorang yang berpotensi menjadi pelaku menjadi memilih melakukan bisnis ini untuk melancarkan aksinya, karena pilihannya sudah sangat tepat. Kemudian faktor opportunity tadi itu terkait dengan media sosial dan bagaimana seorang anak itu sangat-sangat mudah untuk dimanipulasi, sehingga pelaku memilih anak-anak yang tanpa pengawasan atau pengawasan di tempat-tempat umum, lalu membawa mereka meninggalkan keluarganya. Dan karena anak-anak itu masih belum memiliki identitas tertentu. Maksudnya mereka tidak memiliki media sosial sehingga pelacakannya menjadi susah. Karena mereka hanya memiliki identitas dari keluarganya. Ini yang membuat pelaku menjadi semakin menyasar anak ini. Yaitu korban tadi itu. Karena bagaimanapun juga pelaku kejahatan itu melakukan kejahatan karena motif. Yang kedua ada kerentanan korban dan pengaturan. Pada saat seorang anak dibawa ke tempat umum, kerentanan pengawasan itu sangat besar karena dianggap sebagai kawasan yang ramah anak, sehingga dengan siapapun dari mana. Nah, kondisi-kondisi ini yang dimanfaatkan pelaku untuk mengambil anak dan kemudian dilakukan perdagangan media sosial. Tapi dari caranya sudah diketahui kalau ini dilakukan bukan secara impulsif, tapi secara terstruktur. Dari caranya dia mengambil anak, dibawa ke kosan, lalu ditawarkan di media sosial, berarti dia sudah mempunyai rules atau pola perdagangan yang akan dia lakukan dari pengambilan anak sampai perdagangan ke orang lain sampai dijual kembali. Begitu Mas Agung. Oke. Yang juga menarik adalah di luar sana padahal cukup banyak begitu ya, panti asuhan, panti sosial yang sebetulnya resmi secara
legalitas begitu ya jika ingin mengadopsi. Tetapi kenapa katakanlah dalam tanda petik kalau ini dikatakan tindak kejahatan bisnis jual beli begitu ya, justru tetap katakanlah ramai atau mungkin juga ada ternyata peminatnya. Ya, baik Mas. Kalau di panti asuhan mungkin karena legal, jadi mereka merasa bahwa tidak ada unsur bisnis dalam hal ini. Sehingga karena mereka itu faktornya yang digunakan adalah faktor ekonomi, maka pengambilan anak di panti asuhan bukan menjadi pilihan. Karena pada dasarnya penculikan atau pengambilan anak itu kan ada dua hal. Yang pertama untuk diri sendiri, untuk pancingan biasanya, atau orang-orang yang benar-benar biasanya melakukan praktek ilegal, pengangkatan anak secara legal. Tapi ketika ini diambil untuk diperjualbelikan, berarti kan ada unsur-unsur ilegal yang sebetulnya mereka unsur pertamanya adalah untuk mencari uang. Jadi itu tidak dilakukan di panti asuhan. Jadi sifatnya transaksional begitu ya. Kalau melihat unsur ini berarti kan katakanlah berarti tidak hanya yang harus diamankan tidak hanya harus panitianya saja begitu ya. Katakanlah penjualnya saya berarti pembeli atau pengadopsinya pun bisakah kita katakan dia justru korban yang tidak tahu begitu, atau justru karena dia ada sifatnya transaksional, ada bayaran yang harus dibayarkan, dia juga bisa kita jadikan mungkin tersangka mungkin begitu, atau pelaku juga begitu. Iya, kalau dia membelinya secara ilegal pastinya mereka mendapatkan sanksi yang tegas, bukan begitu ya Pak Arya ya? Karena kalau mereka melakukan ilegal pasti mereka mendatangi panti asuhan atau mendatangi uang sesuai dengan ketentuan, dan dia harus memberikan serah terima atau pelegalan atau mencari legalitas di pengadilan. Tapi kalau dia dari awal dia sudah niatnya mencari anak di media sosial, kan ada unsur-unsur kesengajaan, baik si penjulik, penampung maupun si penerima. Oke, kita coba konfirmasi ke Pak Arya kalau begitu. Pak Arya, sudah ada beberapa pihak yang diamankan. Pihak yang diamankan ini siapa? Atau perannya apa saja? Apakah panitianya saja begitu yang menjual belikan, atau juga ada juga potensi begitu yang pengadopsinya? Jadi untuk yang diamankan Mas Agung itu pertama adalah pelaku yang berada di level bawah tadi ya, yang melakukan penculikan. Kalau kita lihat ini memang jaringan yang terorganisir. Namanya tindak pidana perdagangan orang ini atau trafficking person ini kan adalah transnational organized crime. Artinya dia memang jaringannya terorganisir, benar-benar rapi begitu ya. Dan orang yang melakukan penculikan ini pasti sudah mendapatkan pesanan dari orang yang di atasnya. Karena nggak mungkin dia melakukan penculikan terus dia nggak tahu mau posting kemana kan gitu. Nah terlihat begitu si pelaku pertama ini melakukan penculikan, dimasukkan ke dalam rumahnya, langsung diposting fotonya di Facebook dengan akun tertentu. Tiba-tiba sudah ada yang buyer yang datang gitu kan, datang lalu dijual dengan harga 3 juta, dan ini bertingkat penjualannya. Jadi kalau misalnya dia di level awal itu hanya 3 juta, tapi di level perantara 15 sampai 30 juta, dan kemudian meningkat lagi kepada level klien. Nah, sementara ini memang kami masih mendalami jaringannya gitu ya. Klien ini adalah orang-orang yang memang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah gitu ya, dengan cara praktis, tidak mau ribet lah begitu ya. Sehingga melalui jalur-jalur yang mungkin tidak melalui jalur yang normal atau tidak melalui jalur yang legal kan gitu. Nah, sementara ini kami ada mengamankan 4 orang. Dari 4 orang ini, mulai dari pelaku pertama yang penculikan di Makassar, ya, juga pelaku yang membawa anak Bilqis ke Jambi, yang dia tinggal di Jawa Tengah, dan juga para pelaku yang ada di Jambi itu sendiri, yang melakukan penjualannya kepada klien. Nah, TPPO ini memang kan ada cara proses tujuan gitu ya. Nah caranya ini beda-beda memang gitu kan. Ada yang dilakukan dengan cara paksaan, ada juga yang dengan bujuk rayu seperti ini begitu, sehingga si anak ini tidak merasa diculik begitu kan. Nah adopsi ini adalah salah satu modus yang dilakukan oleh si pelaku, baik dalam cara pengambilannya maupun cara penjualan ke klien. Nah, kami masih belum mendalami lagi terhadap si kliennya, tapi sementara ini jaringannya lah yang kami kejar gitu ya. Karena melalui akun Facebook ini kita melihat
pengakuan dari tersangka yang ketiga dia ada 9 kali melakukan, yang satu 3 kali melakukan. Ya, ini yang kita masih kejar. Apakah klien itu juga mengetahui tentang hal ini atau tidak? Oke, jadi belum bisa kita klasifikasikan klien yang dimaksud ini bisa dikelompokkan ke dalam pelaku atau tidak, tergantung dari pengetahuan dia ya, begitu. Tahu atau tidak bahwa itu didapatkan dengan cara ilegal atau dengan cara penculikan, begitu ya. Bisa saja mungkin panitia dalam tanda petiknya kan bilang kepada klien bahwa ini anaknya sudah tidak punya orang tua, begitu ya. Seperti sebenarnya gitu. Ya tergantung nanti dari hasil penyelidikannya gitu. Kalau undang-undang kan begitu di-sign, begitu diumumkan, seluruh masyarakat Indonesia wajib tahu kan gitu dan wajib mentaati. Itu kan aturannya begitu. Tetapi ada mungkin tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak tersentuh oleh masyarakat secara umum yang tidak mengetahui tentang hal tersebut, sehingga kami masih mendalami hal tersebut. Oke. Saya kembali ke Mbak Iva kalau begitu. Modus tadi yang dilakukan oleh pelaku tampaknya men-sugar coating gitu, melapisi dengan bumbu-bumbu manis dengan kalimat-kalimat ini adopsi begitu. Padahal ada penculikan dan sebagainya. Teknik-teknik atau cara-cara seperti ini sebetulnya dari kacamata kriminolog ada nggak empirisnya? Iya, karena sebetulnya kalau kita ngomongin TPPO itu sudah sangat jelas, berarti ada perekrutan, ada pemindahan tempat, kemudian penampungan, lalu ditindakkan tempat lagi, lalu penjualan. Ini kan pola-polanya sudah sangat jelas. Berarti kalau memang kondisi seperti ini sudah sah lah ini menjadi TPPO. Demikian Mas Agung. Oke. Pak Arya, kalau begitu ini kan ada pelaku juga yang kemudian mengaku bahkan sudah 9 kali melakukan hal ini. Apakah polisi juga tengah kemudian menelusuri korban-korban lainnya saat ini? Selain korban yang dari Makassar ini? Iya. Jadi berdasarkan pengakuan dari pelaku kedua itu kan dia bilang 3 kali jadi perantara. Ini masih kami dalami, 3 kali jadi perantara itu kemana saja. Kalau pelaku yang di Jambi dia mengatakan 9 kali penjualan bayi plus 1 kali penjualan anak. Nah ini juga masih kami dalami dari saksi-saksi juga dari alat bukti ya yang kita temukan. Mudah-mudahan jaringannya bisa terkuak dan kami bisa membuka lagi tabel kejahatan lainnya terkait dengan TPPO ini. Oke, untuk 9 anak yang sudah pernah menjadi korban, apakah sudah ada informasi ini? Kemana saja pemetaannya? Dilarikan atau dibawa kemana saja? Ini masih kami dalami, kalau ini. Karena memang pengakuannya kan 9 gitu. Nah ini juga masalahnya, ketika kita bicara masalah TPPO, ada hal-hal yang memang harus dibuktikan terkait dengan misalnya, anak ini dari mana, terus aliran dananya, kebanyakan mereka melakukannya cash gitu ya. Dan ini disebarkan kalau melalui media sosialnya pun kami sedang dalami ya. Mungkin ini pernah digunakan sebelumnya atau mungkin dia menggunakan dengan cara yang lain. Tapi adakah kemudian data mungkin dari kepolisian dari titik lain begitu yang juga sempat melaporkan anaknya hilang begitu? Sejauh ini adakah data itu begitu? Berapa banyak sih laporan orang tua yang kehilangan anaknya? Begini, jadi untuk TPPO sendiri tadi saya sampaikan di awal, memang ada yang dilakukan dengan paksaan dan ada yang dilakukan dengan sukarela. Kalau asumsi saya, berdasarkan kejadian penjualan bayi yang sering terjadi, itu biasanya memang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ini banyak sekali. Jadi dia misalnya tidak mau mempunyai anak, terus anak itu diberikan pada seseorang untuk dilakukan penjualannya kepada orang lain. Ini sering sekali karena memang pelaku-pelaku TPPO ini kebanyakan adalah orang-orang terdekat, kan gitu. Nah, tidak semua yang disampaikan oleh si pelaku ini artinya mungkin diculik atau, tapi kami kan masih mendalami ya, mendalami. Mudah-mudahan sih tidak diculik ya. Kalau memang ada orang tua yang sengaja, itu sebenarnya juga kena dia ya, TPPO-nya kena gitu. Tetapi ini masih kami dalami, apakah kita bisa mendapatkan identitas orang yang memberikan bayi itu untuk dijual kepada orang lain melalui seorang ini. Nah itu kami masih dalam. Nah dalam rekaman CCTV, Mbak Iva juga mungkin sudah sempat mengamati begitu ya, bahwa tampak pelaku kemudian membawa anak kandungnya saat menculik korban. Apakah ini juga sengaja begitu dilakukan agar katakanlah mudah merayu korban untuk ikut tanpa perlawanan begitu, dengan berbagai iming-iming dihadirkan sosok lainnya begitu? Iya baik,
Yang dilakukan pelaku itu adalah fungsi strategis untuk korban, di mana ketika seseorang mau melakukan kejahatan terhadap anak, yaitu mengajak seseorang anak dengan dia membawa anaknya sendiri, itu membuat seorang anak menjadi seolah-olah itu sebuah sahabat gitu ya, bahwa kalau anak ini dibawa aja berarti ini sesuatu yang sangat-sangat aman. Itu strategi yang mungkin sudah dipersiapkan. Bisa jadi karena ada opportunity, pelaku lagi sedang sama anaknya, terus ada kondisi-kondisi yang membuat anak lain bisa diambil, sehingga seolah-olah dia membawa anak untuk memancing anak tersebut. Lalu yang kedua, ketika dia nanti pelaku itu disorot CCTV dia bersama anak dan membawa penculikannya, itu secara sosial menjadi seolah-olah dia sedang bersama keluarga. Jadi itu mengaburkan sosial, gitu ya, sorotan sosial. Jadi reduksi resisten korban itu, jadi mengikuti anak lain dengan orang dewasa itu menjadi sangat mungkin dan sangat mudah dan tidak dicurigai oleh orang lain. Tapi walaupun demikian, pelaku juga harus melihat sisi lain, yaitu efek yang berat ketika dia sampai ketahuan oleh masyarakat sehingga dia mendapatkan hukuman, karena bagaimana juga dia membawa anak rentan. Jadi ketika misalnya jadi kondisi-kondisi kekerasan fisik, anak juga akan mengalami kekerasan tidak seharusnya. Oke, tetapi secara sosial mungkin teknik ini katakanlah bisa dibilang bekerja begitu ya. Teknik jahat ini bekerja karena warga sekitar yang juga mungkin melihat begitu ada seorang pelaku dengan anak kecil dipegang di genggamannya, kemudian mengajak anak kecil lainnya juga tidak sama sekali menduga bahwa itu sebetulnya sedang penculikan begitu ya, Mbak Iva? Ya, alibi sosial itu bisa jadi sudah dipersiapkan. Karena juga di kriminologi di diferensial, di mana seorang kejahatan itu selalu mempelajari bagaimana cara melakukan kejahatan dengan kondisi-kondisi yang mungkin menjadi sulit untuk diketahui oleh masyarakat. Apakah pelaku kriminal seperti ini juga biasanya melakukan aksi secara spontan atau justru sebenarnya terstruktur? Sudah kemudian mengawasi terlebih dulu calon korbannya. Kita akan diskusikan ini nanti mungkin Mbak Iva, Pak Arya usai jeda. Kita jeda terlebih dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Kami akan melanjutkan diskusi kita pemirsa bersama dengan Kapolres Makassar dan juga kriminolog Mbak Iva dan juga Pak Arya yang sudah bergabung sama kami secara virtual. Pak Arya, tadi kita coba update kembali informasi soal bagaimana pengungkapan kasus penculikan anak ini. Ada yang mengaku sudah 9 kali begitu. Polisi saat ini juga masih mendalami begitu ya. Siapa-siapa korban yang diakui oleh pelaku 9 orang ini. Tetapi kalau mau kita coba cermati lebih dalam, ada sebetulnya proses adopsi yang legal. Biasanya untuk mendapatkan legalitas adopsi itu melibatkan pihak kepolisian juga atau tidak, Pak Arya? Ya, kalau untuk proses adopsi legal sih tidak melibatkan kami ya. Karena itu memang sudah dinas khusus yang mengatur dan ada persyaratan khususnya juga. Tetapi tentu polisi akan terlibat ketika memang tidak sesuai dengan prosedur dan ada rangkaian tindakan dari tindak pidana perdagangan orang di situ, maka polisi akan terlibat. Karena memang sudah ada ketentuan-ketentuan bagaimana seorang anak itu diadopsi dan itu harus dipatuhi. Oke, kalau kita bicara jaringan, sindikat, sudahkah terpetakan begitu sindikat ini untuk wilayah Indonesia saja begitu? Kan ini terjadi di Makassar kemudian Jambi gitu. Atau jangan-jangan ini melibatkan pihak luar? Apakah sudah ada terawangan ke arah sana begitu? Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa memang kejahatan perdagangan orang ini kan kejahatan transnasional terorganisir. Jadi memang tidak menutup kemungkinan akan atau mungkin telah terjadi perdagangan ke luar negeri. Tapi ini pun masih kami dalami. Karena memang sekarang yang kami temukan itu adalah perdagangan yang lintas provinsi, begitu ya, masih di sifat nasional gitu. Nah, tapi kalau namanya media sosial, begitu diposting seluruh dunia kan bisa melihat ya. Nah, maka itu yang membuat kami juga melakukan penyelidikan lebih dalam terkait dengan penjualan orang ini ke pihak-pihak lain mungkin yang di dalam maupun di luar negeri. Oke, setelah ini harapan kami tentu
semakin banyak juga yang akhirnya bisa berani speak up atau mungkin teringat kembali bahwa laporan-laporan itu pernah ada, mungkin ada kerabatnya atau keluarganya yang juga katakanlah hilang. Dengan demikian ini bisa membantu pihak kepolisian untuk menelaah lebih dalam begitu terkait mungkin korban atau juga potensi pelaku di luar sana seperti apa. Saya ke Mbak Iva kalau gitu. Mbak Iva, tadi ada pertanyaan yang sempat tertunda sedikit begitu. Apakah pelaku tindak kejahatan penculikan TPPO ini biasanya melancarkan aksinya itu dengan cara, kan tadi kalau Pak Arya bilang ini terkoordinir dengan baik, tapi untuk yang satu pelaku tadi di lokasi, dari pengamatan Anda itu spontan atau justru sudah dilakukan pengamatan secara mendalam dari beberapa hari atau beberapa pekan sebelumnya? Oke, baik. Di kriminologi menekankan dua mekanisme utama dalam tindak kejahatan. Yang pertama adalah perencanaan, dan yang kedua adalah opportunity, spontan ketika ada kesempatan. Kalau kita lihat perencanaannya, dapat kita simpulkan ya, karena si pelaku itu mengambil anak, dibawa ke tempat kos, lalu ditebarkan, berarti ada unsur perencanaan. Lalu dia tahu media sosial mana yang bisa menerima. Jadi siapa yang akan membeli. Itu kalau kita melihat Bilqis. Kalau yang lain seperti kan ada beberapa orang tua yang menjual sendiri, berarti itu kan sudah direncanakan. Lalu kalau opportunity, ketika seseorang yang mengambil anak di tempat bermain, bisa jadi itu mereka sedang tidak merencanakan, maksudnya tidak merencanakan, tapi karena melihat yang mengambil, karena bagaimanapun juga itu sangat tinggi. Jadi saya simpulkan bahwa ini adalah perencanaan yang ditunjang dengan opportunity yang ada, sehingga ini bisa diambil dalam waktu yang ketika dia sebetulnya direncanakan untuk melakukan. Tapi walaupun demikian, perencanaan mengambil seseorang itu sudah direncanakan dari sebelumnya. Tapi kalau korbannya bisa jadi itu spontanus begitu ya? Iya, korban misalnya kita mengambil satu orang korban yang diambil di tempat bermain. Itu kan bisa jadi sebetulnya tidak direncanakan anak itu, tapi tempat untuk mengambil anak itu mungkin sudah ditentukan. Hanya saja dia mencari kesempatan kapan waktu yang tepat dan anak mana kira-kira yang tidak dalam pengawasan untuk diambil. Demikian Mas Agung. Oke. Kepada Pak Arya begitu, khusus yang korban yang di Makassar ini, apakah sudah ada pengakuan dari tersangka yang diamankan? Mekanisme penculikannya ini dilakukan terencana memang sudah katakanlah mengamati korban sejak beberapa waktu lalu sebelumnya begitu mengintai, atau justru korban mengaku ini dilakukan secara spontan? Kalau dari hasil keterangan sementara disampaikan memang sudah ada pemantauan ya sebelumnya gitu, sehingga pemantauan ini dia manfaatkan ketidakwaspadaan dari orang tua, kapan begitu ya dia tidak aware begitu terhadap anaknya, lalu tinggal waktunya saja mereka masuk gitu si pelaku ini. Tetapi untuk anaknya sendiri sudah dalam pemantauan. Itu sebabnya dia mengajak anaknya untuk membujuk si korban supaya bisa mendekati. Karena kalau tidak dengan perencanaan seperti itu, dia misalnya mau ambil serampangan begitu ya, yang tadi disampaikan memang itu bisa juga spontanitas, tetapi juga bisa juga direncanakan, tetapi berdasarkan dari keterangan pelaku memang sudah ada pemantauan sebelumnya, sehingga dia berencana untuk membujuk anak itu supaya bisa ikut. Ini artinya menjadi semacam warn untuk orang tua di luar sana begitu, bahaya mengintai bahkan saat semuanya tidak disadari begitu ya. Bisa jadi orang tua juga tidak menyadari bahwa anaknya sedang diintai begitu dalam waktu lama. Kalau gitu pesan untuk orang tua di luar sana, Pak Arya seperti apa? Yang punya anak ya. Begitu. Jadi memang sekarang ini kalau saya lihat perkembangan fenomenanya tuh orang tua memang kepedulian terhadap anak ini menurun. Gitu ya. Ini bisa terlihat dari banyaknya orang tua yang tidak terlalu peduli ketika anak berada di sekitarnya. Seperti misalnya ya jalan sambil main handphone, atau anaknya udah di mana begitu ya. Terus makan sama-sama tapi ya. Ngobrol tetapi sambil iya. Ini sebenarnya sepertinya lucu ya, tetapi kalau
kita dalami lebih lanjut, sebenarnya ini salah satu bentuk ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Begitu pula anaknya karena tahu orang tuanya main handphone terus atau mungkin ada kesibukan yang lain, sehingga merasa tidak diperhatikan, dia juga main ke tempat yang lain. Nah, ini saya menggugah semua orang tua supaya lebih peduli lagi kepada anaknya. Dan juga kita dulu kan sering dikasih tahu sama orang tua kita ya, jangan pergi jauh-jauh, kalau main sama si ini pulangnya maghrib, jangan. Itu sering. Sekarang enggak. Sekarang itu melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp, melalui gadget, sehingga ini kurang terinternalisasi, kurang mendapatkan pengaruh bagi anak-anak untuk bisa menerapkan itu pada kehidupan sehari-harinya. Nah, itulah yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Saya menghimbau supaya orang tua lebih care lagi sama anak-anaknya. Baik, terima kasih Pak Arya. Mbak Iva, terakhir mungkin, silakan sependapat dengan Pak Arya atau ada tambahan lain? Sangat sependapat. Dari segi sosial sebetulnya awareness dari masyarakat itu menjadi kurang untuk saat ini karena semua sibuk dengan handphone. Tapi kita tetap harus mengedukasi anak-anak kita bahwa mereka harus punya 3 tidak. 3 tidak itu yang pertama adalah tidak menerima barang dari orang asing, yang kedua tidak mengikuti orang asing, yang ketiga adalah tidak diam. Ketika tidak diam berarti kan ada simulasi yang harus diajarkan oleh orang tua. Ketika ada orang asing yang datang dan dalam kondisi yang mencurigakan, dia harus berteriak bagaimana caranya teriak dan kepada siapa dia teriak. Nah, kalau kondisi ini sudah diberikan, edukasi ini sudah diberikan, anak sudah bisa berdaya, lingkungan bisa membaca tanda-tanda bahaya, kondisi-kondisi atau penculikan atau perdagangan anak ini akan bisa diminimalisir. Demikian Mas Agung. Baik, terima kasih Mbak Iva sudah berbagi insight. Terima kasih juga Pak Arya sudah mengupdate informasi pagi ini. Itu harapan kita sama bahwa pihak kepolisian, mari kita dukung bersama-sama untuk mengungkap kasus ini, tabir misteri dari kasus ini seterang-terangnya, agar kemudian juga kita bisa mawas diri, waspada, tidak kembali terjadi kejadian serupa di masa mendatang. Selamat kembali beraktivitas Mbak Iva, Pak Arya. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Pak Arya. Terima kasih. Ya.